Salam Godly Family yang terkasih, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Godly Family yang terkasih, pernahkah saudara melihat tukang pandai besi membuat sebuah pisau? Pisau sangat berguna bagi manusia. Di tangan seorang koki, pisau dapat menghadirkan makanan yang lezat. Di tangan pengrajin bambu, pisau dapat membuat hasil kerajinan bernilai seni yang tinggi. Namun kita tahu bahwa untuk menjadi sebuah pisau, besi harus mengalami begitu banyak proses yang menyakitkan. Besi harus melalui pembakaran pada tungku api dengan suhu yang tinggi, ditempa berkali-kali dan dimasukkan dalam air yang sangat dingin. Demikian juga dengan kita, penderitaan yang terjadi di dalam diri kita, hendaknya kita pahami sebagai cara Allah untuk menguji iman, untuk menempa spiritualitas dan kepekaan kita. Memang tidak bisa dibayangkan penderitaan yang dialami oleh umat saat itu. Banyak ketidakadilan, kemiskinan, dan kedukaan. Tentu saja penderitaan yang berat dapat menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang putus asa atau apatis dengan kondisi yang ada. Ada juga yang sangat reaktif sehingga menimbulkan kekerasan. Penulis surat 1 Petrus ini mengajak jemaat di Asia Kecil untuk menjadikan penderitaan sebagai batu ujian iman mereka. Ujian hidup yang dimaknai dengan baik, sebagai cara untuk mendewasakan iman dan mental seseorang. Diharapkan agar orang Kristen tidak kehilangan pengharapan akan kehidupan yang baik. Pengharapan itu seperti sauh jiwa yang membuat kita punya keyakinan hati untuk terus berjuang dan tidak menyerah menghadapi segala hal buruk di dalam kehidupan kita. Jika saat ini Tuhan belum memanggil, kita masih dipercaya untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Memang menghadapi penderitaan sendirian tidaklah mudah, karena itu kita bukan saja membutuhkan dukungan dari keluarga dan sahabat untuk menyemangati hidup kita, tetapi juga pertolongan serta kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, Godly Family yang terkasih, marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap hati yang pantang menyerah terhadap persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Apapun tantangan yang kita alami, hendaklah kita tetap bertahan
dan berharap pada kekuatan Allah untuk tetap tegar dan untuk kita dapat mengasihi siapapun yang membenci kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat memiliki sikap hati yang pantang menyerah di dalam setiap persoalan hidup yang kami alami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami dapat terus bertahan, untuk kami boleh memandang wajah Kristus, untuk kami juga boleh memiliki iman dan pengharapan kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk tetap tegar, dan tolonglah kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.